wabarakatuh. Yang kami hormati selaku dosen pengampun mata kuliah aplikasi kewirausahaan, yaitu Ibu Ana Rusmardiana, SPD, MSI. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Velvelian, lalu ada saya sendiri, Adam Fuad, lalu ada Alfantri Nugroho, dan ada Muhammad Zulfahmi. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas ide usaha bisnis dari mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang berjudul Web Digital Invitation. Masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Informasi tempat usaha. Nama usahanya adalah Web Digital Invitation. Tanggal didirikannya yaitu 23 Maret 2023. Bidang usahanya adalah undangan online berbasis website. Alamat usahanya terletak di Jalan Taman Marga Satwa, nomor 9, RT 04 RW 11, Ragunan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lalu ada telepon dan alamat email. Lalu ada situs resmi yang bisa dikunjungi yaitu www.webdigitalinvitation.com. Deskripsi usaha. CV Web Digital Invitation adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2023 sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan masyarakat untuk memesan undangan secara online. Kami menyediakan platform yang praktis dan efisien, memungkinkan pelanggan untuk memesan dan mengirim undangan secara digital. Dengan berbagai pilihan desain undangan yang dapat disesuaikan, pelanggan dapat menambahkan teks dan gambar sesuai keinginan mereka. Keunggulan kami terletak pada kemampuan kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bekerja tanpa batas jarak dan waktu, dalam upaya memberikan kemudahan dan efisiensi biaya. Kami menghemat biaya produksi dan menyediakan harga yang terjangkau. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi modern untuk acara-acara khusus, dengan fokus pada kualitas desain, kemudahan penggunaan, dan penghematan biaya. Lalu di sini ada arti logo dari Web Digital Invitation. Yang pertama itu bunga, yang terdapat pada huruf W dan D, dapat menggambarkan kebahagiaan dan keceriaan. Karena bisnis kami yang berkaitan dengan kebahagiaan dan seperti wedding organizer atau khitanan serta acara kebahagiaan lainnya. Lalu yang kedua, lingkaran. Lingkaran ini digunakan untuk melambangkan berbagai hal seperti kesatuan, kemajuan, pertumbuhan, atau kesinambungan usaha yang diharapkan agar usaha kami yang kami buat ini menjadi usaha dengan jangka yang panjang. Lalu yang ketiga ada garis lurus vertikal. Sebagai pemisah terdapat di antara huruf W dan D digunakan untuk memberikan kesan yang menunjung kekuatan, stabilitas, dan keseimbangan usaha. Lalu yang keempat ada penggunaan warna hitam. Jadi penggunaan warna hitam ini diharapkan memberikan kesan profesional, eksklusif, dan serius, serta berpatokan untuk memberikan desain yang elegan serta minimalis tetapi tetap terlihat mewah. Latar belakang berdirinya usaha WD Invitation. Berdirinya usaha ini bermula dari adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk memesan undangan secara online. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga memungkinkan untuk mempermudah proses pembuatan dan pengiriman undangan secara digital. Dalam era digital saat ini, banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan layanan online karena lebih praktis, cepat, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dengan adanya WD Invitation, pelanggan dapat memilih desain undangan yang diinginkan, menambahkan teks atau gambar, dan mengirimnya langsung melalui platform digital. Hal ini tentu sangat menghemat waktu dan biaya bagi pelanggan. Tidak hanya itu, dengan berdirinya usaha WD Invitation, kami dapat menghemat biaya produksi, seperti biaya kertas, cetak, dan pengiriman. Selain itu, usaha ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Dari segi bisnis, berdirinya usaha WD Invitation ini memberikan potensi keuntungan yang cukup besar karena bisnis online dapat dijalankan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan bisnis konvensional. Visi dari WD Invitation ini
adalah dari produksi undangan bisa diartikan sebagai gambaran dari tujuan jangka panjang atau cita-cita yang ingin dicapai oleh usaha web digital invitation, yaitu untuk menjadi perusahaan yang terkemuka dalam industri produksi undangan di Indonesia dengan menawarkan kualitas dan desain undangan yang unik dan kreatif. Lalu di sini ada 8 misi yang diharapkan bisa ini. Yang pertama, menawarkan berbagai jenis undangan dari undangan pernikahan, undangan ulang tahun, hingga undangan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu misi yang kedua adalah menghasilkan undangan yang berkualitas tinggi dengan bahan-bahan yang baik dan teknologi terbaru. Yang ketiga adalah menawarkan desain undangan yang unik dan kreatif agar menjadi pilihan utama pelanggan. Lalu misi yang keempat adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yang keenam, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui promosi dan pemasaran yang efektif. Yang ketujuh, mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir adalah menjaga konsistensi dan akurasi dalam pengiriman produk dan jadwal penyelesaian pesanan. Dalam perancangan ide usaha ini terdapat 4 aspek yang menjadi penopang usaha ini. Aspek yang pertama yaitu aspek organisasi dan manajemen, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek produksi, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Kemudian pada aspek organisasi dan manajemen, di dalamnya terdapat struktur organisasi yang dimana ada manajer umum yaitu Adam Fuad. Kemudian ada divisi produksi Alfantri Nugroho, divisi keuangan Adam Fuad lagi, divisi pemasaran Velu Velian, divisi sumber daya manusia Muhammad Zulfahmi. Kemudian di sini ada jabatan dan uraian tugasnya. Pada per divisi, yang pertama ada divisi produksi, yaitu tugasnya menyiapkan desain undangan, mencetak undangan, memotong dan melipat undangan, menyiapkan pesanan dan menjaga kualitas produk. Kemudian ada divisi keuangan, yakni menyusun anggaran, membuat laporan keuangan, merekonsiliasi transaksi keuangan, menyusun rencana keuangan jangka panjang, mengelola kas dan investasi. Selanjutnya, pada divisi pemasaran, tugasnya yaitu melakukan penelitian pasar, pengembangan strategi pemasaran, membangun hubungan dengan pelanggan, mengelola kampanye pemasaran, menjaga citra merek, dan menjalin kerjasama dengan mitra. Pada divisi sumber daya manusia, bertugas merekrut, melatih dan mengembangkan karyawan, dan penggajian dan administrasi karyawan, menjaga hubungan kerja yang baik, mengelola kebijakan perusahaan, dan menerapkan budaya perusahaan. Kemudian di sini ada perizinan. Untuk perizinan usaha, Web Digital Invitation memerlukan surat izin usaha. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan, SIUP, surat izin gangguan, dan NPWP perusahaan. Dan mendaftarkan merek dagang sebelum melakukan produksi. Serta mengurus perizinan kepada ketua RT setempat dan warga yang tinggal di sekitaran lokasi usaha. Selanjutnya, di sini ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Untuk rincian kegiatannya itu ada 9 kegiatan. Yang pertama, survei pasar, menyusun rencana usaha dengan jadwal pelaksanaannya itu berkisar 1 minggu. Kemudian ada perizinan, survei tempat usaha itu berkisar 2 minggu. Dan survei mesin atau peralatan, pemasangan sarana penunjang, mencari tempat kerja berkisar 3 minggu. Kemudian yang terakhir adalah uji coba produksi dan operasional berkisar 4 minggu. Dan di sini ada inventaris kantor dan suplai kantor, yang dimana di dalam inventaris itu terdapat 18 item dengan total keseluruhan Rp50.174.706. Dan di sini ada jenis biaya suplai kantor dengan beberapa item, yaitu ada kertas HVS, alat tulis kantor, kwitansi, alat kebersihan, maintenance alat, dengan total keseluruhannya itu berkisar Rp5.794.500.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Di dalamnya ada gambaran umum pasar atau STP. Yang pertama ada segmen pasar. Penjelasannya yaitu menurut data yang diperoleh Badan Pusat Statistik BPS, tercatat selama 1 tahun saja terdapat 1,7 juta pasangan yang menikah sepanjang tahun 2022. Dengan rata-rata usia yang menikah adalah sekitar usia 19 sampai 24 tahun. Dengan itu membuka peluang usaha yang besar untuk membuka bisnis usaha di bidang undangan pernikahan dan undangan acara lainnya. Juga dengan yakin bahwa jika membuka usaha ini, mendapatkan permintaan pasar yang cukup besar. Segmen pasar web digital invitation ini adalah kelompok kaum muda yang ingin menikah. Konsumen ini biasanya berasal dari kalangan muda yang terbiasa dengan teknologi dan menginginkan solusi praktis dan efisien untuk mengirim undangan mereka. Selanjutnya ada target pasar atau penetapan pasar sasaran, yaitu target pasar usaha undangan online bisa bervariasi tergantung pada jenis undangan yang ditawarkan. Beberapa target pasar yang dapat dipertimbangkan untuk usaha undangan online adalah: yang pertama adalah pasangan yang akan menikah. Pasangan yang akan menikah adalah target pasar utama untuk usaha undangan online. Kedua ada keluarga dan teman dekat pasangan yang akan menikah. Ketiga, ada individu yang merayakan acara khusus. Selain pernikahan, ada banyak acara khusus lainnya seperti ulang tahun, perayaan kelulusan, dan acara perayaan lainnya. Keempat, ada event organizer. Kelompok ini terdiri dari perusahaan ataupun individu yang menyelenggarakan acara besar, seperti konferensi, seminar, atau pameran dagang. Bisnis undangan digital dapat menawarkan solusi undangan digital yang praktis dan efisien bagi event organizer dalam mempersiapkan acara mereka. Yang kelima dan terakhir, bisnis undangan digital juga dapat menargetkan pelanggan bisnis seperti restoran, hotel, atau perusahaan lain yang membutuhkan undangan digital untuk acara bisnis mereka. Lalu ada product positioning atau penempatan produk. Di dalam peluang inilah usaha kami diperuntukkan untuk kalangan muda yang khususnya ingin mengadakan acara pernikahan dan acara lainnya. Dengan undangan digital ini, mereka mendapatkan keuntungan dengan harga yang lebih terjangkau dari undangan biasa yang dicetak manual, lebih menyesuaikan dana para kalangan muda. Bisnis usaha yang kami juga berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan kami dengan ketepatan waktu yang ada, serta sesuai dengan selera pelanggan kami. Lalu kami juga menerima revisi yang terjadi, juga informasi data yang akurat yang disampaikan di undangan tersebut. Bisnis usaha kami juga didukung dengan kantor pusat kami yang strategis yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Lalu ada penawaran. Penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Perusahaan pesaing yang bernama Bride Story, dia kapasitas produksi mencapai 2.300 unit per tahun. Lalu ada perusahaan Possible Wedding dengan kapasitas produksi sebanyak 1.500 unit per tahun. Lalu ada perusahaan Feeding dengan 2.600. Lalu perusahaan Kue Bawah 1.055 unit. Dari proyeksi penawaran pemasaran kami, yaitu dari data yang diambil dari pertumbuhan bisnis undangan digital, proyeksi jumlah permintaan dengan jumlah pertumbuhan ekonomi digital sebesar 5,5%. Dilihat dalam pertumbuhan kebutuhan proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun yang akan datang. Di sini diambil dari periode tahun 2023 sampai ke tahun 2027. Dengan perkiraan penawaran di tahun 2023 sebanyak 1.863 unit. Lalu di tahun 2027 mencapai 2.307 unit. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang, proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan kali persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Lalu ada penjualan dan rencana penjualan dan pangsa pasar, yaitu adalah
Rencana penjualan yang akan kami lakukan selama 1 tahun adalah kita menganalisis target pemasaran kita, yaitu khususnya undangan web digital pernikahan, acara kantor, ulang tahun, maupun acara-acara lainnya. Untuk menjangkau target pasar melalui promosi yang akan kami buat adalah dengan aktif memperkenalkan usaha kami di media sosial, supaya konsumen dapat familiar dengan bisnis kami. Lalu kami juga akan dengan aktif memperkenalkan di berbagai platform media sosial yang sering digunakan oleh orang seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun Twitter, dan lain-lain. Kami juga akan melakukan studi pasar untuk mengetahui tren permintaan dan penawaran undangan online serta produk yang serupa dengan yang akan dijual. Dalam hal ini, dapat dilakukan survei pada calon konsumen, riset pasar, dan analisa tren yang ada di pasar. Dapat dilihat dari periode tahun 2027 sampai ke tahun 2023 sampai ke tahun 2027, permintaan yang disimbolkan dengan huruf A, lalu ada penawaran disimbolkan dengan huruf B, lalu peluang disimbolkan dengan huruf C, yaitu diambil dari jumlah permintaan dikurang dengan jumlah penawaran. Lalu ada rencana penjualan, dan yang terakhir ada pangsa pasar yang disimbolkan dengan huruf E, yang diambil dari peluang dikalikan 100% dibagi, rencana penjualan dikalikan 100% dibagi dengan peluang. Yang jika dikalkulasikan pada tahun 2023, jumlah permintaan sebanyak 4.500, penawaran sebanyak 2.500, peluang sebanyak 2.000, rencana penjualan 1.500, pangsa pasar sebesar 0,75. Yang sampai di tahun 2027 mencapai permintaannya sebanyak 14.079, penawarannya sebanyak 3.096, peluangnya sebanyak 10.983, rencana penjualannya sebanyak 5.000, pangsa pasar sebesar 0,45. Lalu ada strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Yang pertama ada strength. Kemudahan penggunaan dan efisiensi dalam mempersiapkan undangan. Kedua, tersedianya berbagai desain yang dapat dipilih oleh pelanggan. Tiga, harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan undangan tradisional. Kedua, ada weakness. Persaingan yang tinggi di pasar. Lalu ada kurangnya pengalaman dalam pengelolaan bisnis undangan website. Lalu ada tantangan dalam memperoleh kepercayaan pelanggan terhadap bisnis undangan online. Ketiga, opportunities. Pertumbuhan pasar undangan online yang cepat. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam desain undangan. Tren DIY dan personalisasi yang meningkat. Keempat, ada threats. Yang pertama, persaingan yang meningkat dari pesaing tradisional dan online. Kedua, perubahan tren atau gaya dalam desain undangan. Ketiga, peraturan yang berkaitan dengan privasi data pengguna. Yang terakhir ada analisis segmenting, targeting, dan positioning. Lalu ada produk. Produk web digital invitation ini memiliki keunggulan dari undangan digital pada umumnya atau konvensional, yaitu dalam kemudahan dalam pendistribusian, yaitu dalam dapat melalui email, media sosial, atau platform lainnya yang lebih cepat dan efisien. Serta usaha web digital invitation, kami ini juga memiliki desain yang lebih kreatif dan fleksibilitas dalam menciptakan desain yang menarik dan unik. Ini karena undangan yang kami buat menggabungkan banyak gabungan multimedia, seperti gambar, video, animasi, dan musik. Dan yang paling menarik juga dengan undangan digital ini, lebih interaktif dan dapat diukur. Memastikan kualitas produk undangan online yang dijual dapat memuaskan kebutuhan konsumen dan memberikan nilai tambah yang lebih dibandingkan produk sejenis dari pesaing. Lalu ada price. Dengan harga yang kompetitif dan juga kualitas yang baik, kami yakin usaha yang kami jalankan akan mampu menarik konsumen yang ingin mencari jasa pembuatan undangan yang menarik dan termasuk juga baru juga yang beda dari undangan pada umumnya. Di sini kami menawarkan paket layanan pembuatan website yang dihargai mulai dari harga Rp250.000 sampai pada tarif di harga Rp1.200.000.
untuk paket website platinum dengan beberapa kelebihan yang didapat. Dan untuk website yang lebih kompleks, itu harga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah beberapa paket yang kami tawarkan, yaitu adalah paket silver, yang di dalamnya terdapat unlimited invitation, unlimited revision, editable premium times, split invitation, QR code, table and set management. Dashboard user 50 auto blast WA automatic yang dihargai dengan harga Rp250.000. Yang kedua ada paket gold yang di dalamnya ada unlimited invitation, unlimited revision, editable premium times, split invitation, QR code, password digital invitation, table and sheet management, dashboard user, gift, dan 100 auto blast WA automatic yang dihargai dengan Rp700.000. Yang terakhir ada paket platinum yang di dalamnya ada unlimited invitation, unlimited revision, editable premium times, split invitation, QR code, password digital invitation, table and sheet management, dashboard user, gift, 100 auto blast WA automatic yang dihargai dengan harga Rp1.200.000. Promotion. Advertising atau iklan dapat dilakukan melalui media berikut. Yang pertama adalah media online. Di sini usaha undangan web digital kami dengan melakukan iklan online dapat meliputi iklan banner, iklan pop-up, iklan video, dan iklan media sosial. Lalu yang kedua ada event atau kegiatan. Beriklan melalui event atau kegiatan dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau audiens yang tertargeting dengan lebih interaktif. Event atau kegiatan ini bisa bersifat offline ataupun online. Lalu ada sales promotion. Pada kesempatan tertentu kami akan mengendorse influencer supaya produk kami semakin luas dikenal banyak orang. Di sini akan memberikan beberapa hadiah dan promo bagi pelanggan spesial kami dan memberikan diskon menarik untuk semua produk dalam kategori tertentu selama 1 minggu, termasuk penawaran hadiah gratis untuk pemasaran undangan kami. Lalu ada personal selling, seperti dengan melakukan cara pembukaan di toko usaha kami dengan memberikan banyak diskon menarik, dan kami akan melakukan promosi di tempat seperti restoran, mall, universitas, maupun di tempat kerja. Sehingga usaha kami akan word of mouth. Pemasaran ini cukup efektif dan efisien karena word of mouth akan mempengaruhi masyarakat sehingga usaha undangan web digital kami dapat dikenal. Lalu ada public relation. Dalam membangun image yang baik di masyarakat, bisnis kami web digital invitation, di sini kami akan melakukan beberapa upaya seperti bisa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar kami, meningkatkan citra merek, atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu ada placement. Penempatan lokasi akan dibuka di wilayah Jakarta Selatan, di samping persis jalanan besar. Kami akan menggunakan ruko pribadi di daerah Ragunan yang nantinya akan digunakan sebagai kantor pusat dari wilayah bisnis kami. Detail untuk startup pertama kami sebagai berikut. Kantor pusat CV Web Digital Invitation kami beralamatkan di Jalan Taman Marga Satwa, RT 04, RW 11, nomor 9, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, DKI Jakarta. People. Pelaku utama dalam bisnis kami sangat penting karena merupakan aset berharga untuk bisnis yang akan dijalankan dan pengaruh penting dalam keberhasilan bisnis kami. Yang menjalankan bisnis ini adalah kami sendiri yang beranggotakan tim manajemen dengan memegang tanggung jawab dan keputusan kami masing-masing. Di dalam tim manajemen ini kami beranggotakan sebanyak 4 orang dengan nama anggota kami yaitu Adam Fuad, yaitu sebagai manajer maupun sebagai keuangan. Lalu ada Muhammad Zulfahmi sebagai SDM, Avantri Nugrohos sebagai tim produksi, Velvelian saya sendiri sebagai tim marketing. Yang berpengaruh penting selanjutnya adalah pelanggan atau customer yang mempercayakan orderan mereka kepada usaha kami. Yang target utama dalam bisnis kami adalah orang dewasa yang tujuannya untuk mengadakan suatu acara atau ucapan selamat dan lain-lain. Proses.
Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka harus diperlukan persiapan yang matang dengan tahap yang pertama, yaitu mempersiapkan data dan gambar yang diperlukan. Di antaranya meliputi sewa domain, sewa hosting, lisensi template website, sertifikat SSL yang merupakan modal awal dalam pembuatan web digital invitation. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan gambar untuk menunjang pembuatan website. Dalam proses pembuatan undangan digital hingga proses promosi, yaitu yang pertama ada membuat desain undangan pernikahan online berbasis website yang harus dikemas dengan menarik sehingga dapat diminati oleh masyarakat luas. Kedua, mengumpulkan bahan seperti gambar, font, dan tulisan kalimat untuk membuat undangan digital. Lalu ada mengembangkan fitur undangan pernikahan online seperti Google Maps, waktu hitung mundur, notifikasi undangan, desain interaktif undangan, konfirmasi kehadiran, dan share di media sosial. Selanjutnya melakukan testing. Setelah undangan online sudah jadi, maka harus dilakukan pengecekan terhadap fitur untuk menghindari error. Yang terakhir ada tahapan testing. Selanjutnya adalah survei mitra kerja. Lalu ada physical evidence, fasilitas menarik yang pelanggan kami dapat rasakan ketika melihat contoh dari hasil pengerjaan kami. Serta juga dari informasi yang jelas disampaikan di iklan yang kami tayangkan, sehingga dapat memberikan yang terbaik kualitas gambar ataupun video yang ditampilkan. Produk dijual melalui situs yang mudah digunakan, responsif, dan dapat diakses dengan mudah. Serta konsumen dapat dengan mudah menghubungi tim kami jika mereka memiliki pertanyaan atau masalah dengan produk atau layanan yang mereka beli dengan datang langsung ke toko kami. Dalam pelayanan di toko kami, pelanggan akan mendapatkan servis yang baik dari pekerja web digital implementation kami. Usia 19 sampai 24 tahun. Dengan itu membuka peluang usaha yang besar untuk membuka bisnis usaha di bidang undangan pernikahan dan undangan acara lainnya. Juga dengan yakin bahwa jika membuka usaha ini, mendapatkan permintaan pasar yang cukup besar. Segmen pasar web digital invitation ini adalah kelompok kaum muda yang ingin menikah. Konsumen ini biasanya berasal dari kalangan muda yang terbiasa dengan teknologi dan menginginkan solusi praktis dan efisien untuk mengirim undangan mereka. Selanjutnya ada target pasar atau penetapan pasar sasaran, yaitu target pasar usaha undangan online bisa bervariasi tergantung pada jenis undangan yang ditawarkan. Beberapa target pasar yang dapat dipertimbangkan untuk usaha undangan online adalah, yang pertama adalah pasangan yang akan menikah. Pasangan yang akan menikah adalah target pasar utama untuk usaha undangan online. Kedua ada keluarga dan teman dekat pasangan yang akan menikah. Ketiga, ada individu yang merayakan acara khusus selain pernikahan, ada banyak acara khusus lainnya seperti ulang tahun, perayaan kelulusan, dan acara perayaan lainnya. Keempat, ada event organizer. Kelompok ini terdiri dari perusahaan ataupun individu yang menyelenggarakan acara besar, seperti konferensi, seminar, atau pameran dagang. Bisnis undangan digital dapat menawarkan solusi undangan digital yang praktis dan efisien bagi event organizer dalam mempersiapkan acara mereka. Yang kelima dan terakhir, bisnis undangan digital juga dapat menargetkan pelanggan bisnis seperti restoran, hotel, atau perusahaan lain yang membutuhkan undangan digital untuk acara bisnis mereka. Lalu ada produk positioning atau penempatan produk. Di dalam peluang inilah usaha kami diperuntukkan untuk kalangan muda yang khususnya ingin mengadakan acara pernikahan dan acara lainnya. Dengan undangan digital ini, mereka mendapatkan keuntungan dengan harga yang lebih terjangkau dari undangan biasa yang dicetak manual, lebih menyesuaikan dana para kalangan muda. Bisnis usaha yang kami juga berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan kami dengan ketepatan waktu yang ada, serta sesuai dengan selera pelanggan kami. Lalu kami juga menerima revisi yang terjadi, juga informasi data yang akurat yang disampaikan di undangan tersebut. Bisnis usaha kami juga didukung dengan kantor pusat kami yang strategis yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Lalu ada penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar.
perusahaan pesaing yang bernama Breed Story, dia kapasitas produksi mencapai 2.300 unit per tahun. Lalu ada perusahaan Possible Wedding dengan kapasitas produksi sebanyak 1.500 unit per tahun. Lalu ada perusahaan Feeding dengan 2.600, lalu perusahaan Kue Bawa 1.055 unit. Dari proyeksi penawaran pemasaran kami, yaitu dari data yang diambil dari pertumbuhan bisnis undangan digital, proyeksi jumlah permintaan dengan jumlah pertumbuhan ekonomi digital sebesar 5,5%. Dilihat dalam pertumbuhan kebutuhan proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun yang akan datang. Di sini diambil dari periode tahun 2023 sampai ke tahun 2027. Dengan perkiraan penawaran di tahun 2023 sebanyak 1.863 unit. Lalu di tahun 2027 mencapai 2.307 unit. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang, proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan kali persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Lalu ada penjualan dan rencana penjualan dan pangsa pasar, yaitu adalah rencana penjualan yang akan kami lakukan selama 1 tahun adalah kita menganalisis target pemasaran kita, yaitu khususnya undangan web digital pernikahan, acara kantor, ulang tahun, maupun acara-acara lainnya. Untuk menjangkau target pasar melalui promosi yang akan kami buat adalah dengan aktif memperkenalkan usaha kami di media sosial, supaya konsumen dapat familiar dengan bisnis kami. Lalu kami juga akan dengan aktif memperkenalkan di berbagai platform media sosial yang sering digunakan oleh orang seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun Twitter, dan lain-lain. Kami juga akan melakukan studi pasar untuk mengetahui tren permintaan dan penawaran undangan online serta produk yang serupa dengan yang akan dijual. Dalam hal ini, dapat dilakukan survei pada calon konsumen, riset pasar, dan analisa tren yang ada di pasar. Dapat dilihat dari periode tahun 2027 sampai ke tahun 2023 sampai ke tahun 2027, permintaan yang disimbolkan dengan huruf A, lalu ada penawaran disimbolkan dengan huruf B, lalu peluang disimbolkan dengan huruf C, yaitu diambil dari jumlah permintaan dikurang dengan jumlah penawaran. Lalu ada rencana penjualan, dan yang terakhir ada pangsa pasar yang disimbolkan dengan huruf E, yang diambil dari peluang dikalikan 100% dibagi, rencana penjualan dikalikan 100% dibagi dengan peluang. Yang jika dikalkulasikan pada tahun 2023, jumlah permintaan sebanyak 4.500, penawaran sebanyak 2.500, peluang sebanyak 2.000, rencana penjualan 1.500, pangsa pasar sebesar 0,75. Yang sampai di tahun 2027 mencapai permintaannya sebanyak 14.079, penawarannya sebanyak 3.096, peluangnya sebanyak 10.983, rencana penjualannya sebanyak 5.000, pangsa pasar sebesar 0,45. Lalu ada strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Yang pertama ada strength. Kemudahan penggunaan dan efisiensi dalam mempersiapkan undangan. Kedua, tersedianya berbagai desain yang dapat dipilih oleh pelanggan. 3, harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan undangan tradisional. Kedua, ada weakness. Persaingan yang tinggi di pasar. Lalu ada kurangnya pengalaman dalam pengelolaan bisnis undangan website. Lalu ada tantangan dalam memperoleh kepercayaan pelanggan terhadap bisnis undangan online. Ketiga, opportunities. Pertumbuhan pasar undangan online yang cepat, perkembangan teknologi dan inovasi dalam desain undangan, tren DIY dan personalisasi yang meningkat. Keempat, ada threats. Yang pertama, persaingan yang meningkat dari pesaing tradisional dan online. Kedua, perubahan tren atau gaya dalam desain undangan. Ketiga, peraturan yang berkaitan dengan privasi data pengguna. Yang terakhir, ada analisis segmenting, targeting, dan positioning.
Lalu ada produk. Produk web digital invitation ini memiliki keunggulan dari undangan digital pada umumnya atau konvensional, yaitu dalam kemudahan dalam pendistribusian, yaitu dalam dapat melalui email, media sosial, atau platform lainnya yang lebih cepat dan efisien. Serta usaha web digital invitation, kami ini juga memiliki desain yang lebih kreatif dan fleksibilitas dalam menciptakan desain yang menarik dan unik. Ini karena undangan yang kami buat menggabungkan banyak gabungan multimedia, seperti gambar, video, animasi, dan musik. Dan yang paling menarik juga dengan undangan digital ini, lebih interaktif dan dapat diukur. Memastikan kualitas produk undangan online yang dijual dapat memuaskan kebutuhan konsumen dan memberikan nilai tambah yang lebih dibandingkan produk sejenis dari pesaing. Next. Lalu ada price. Dengan harga yang kompetitif dan juga kualitas yang baik, kami yakin usaha yang kami jalankan akan mampu menarik konsumen yang ingin mencari jasa pembuatan undangan yang menarik dan termasuk juga baru juga yang beda dari undangan pada umumnya. Di sini kami menawarkan paket layanan pembuatan website yang dihargai mulai dari harga Rp250.000 sampai pada tarif di harga Rp1.200.000. Untuk paket website platinum dengan beberapa kelebihan yang didapat. Dan untuk website yang lebih kompleks, yaitu harga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah beberapa paket yang kami tawarkan, yaitu adalah paket silver, yang di dalamnya terdapat unlimited invitation, unlimited revision, editable premium themes, split invitation, QR code, table and set management. Dashboard user 50 auto blast WA automatic yang dihargai dengan harga Rp250.000. Yang kedua ada paket gold yang di dalamnya ada unlimited invitation, unlimited revision, editable premium themes, split invitation, QR code, password digital invitation, table and sheet management, dashboard user, gift, dan 100 auto blast WA automatic yang dihargai dengan Rp700.000. Yang terakhir ada paket platinum yang di dalamnya ada unlimited invitation, unlimited revision, editable premium themes, split invitation, QR code, password digital invitation, table and sheet management, dashboard user, gift, 100 auto blast WA automatic yang dihargai dengan harga Rp1.200.000. Promotion. Advertising atau iklan dapat dilakukan melalui media berikut. Yang pertama adalah media online. Di sini usaha undangan web digital kami dengan melakukan iklan online dapat meliputi iklan banner, iklan pop-up, iklan video, dan iklan media sosial. Lalu yang kedua ada event atau kegiatan. Beriklan melalui event atau kegiatan dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau audiens yang tertargeting dengan lebih interaktif. Event atau kegiatan ini bisa bersifat offline ataupun online. Lalu ada sales promotion. Pada kesempatan tertentu kami akan mengendorse influencer supaya produk kami semakin luas dikenal banyak orang. Di sini akan memberikan beberapa hadiah dan promo bagi pelanggan spesial kami dan memberikan diskon menarik untuk semua produk dalam kategori tertentu selama 1 minggu, termasuk penawaran hadiah gratis untuk pemasaran undangan kami. Lalu ada personal selling, seperti dengan melakukan cara pembukaan di toko usaha kami dengan memberikan banyak diskon menarik, dan kami akan melakukan promosi di tempat seperti restoran, mall, universitas, maupun di tempat kerja. Sehingga usaha kami akan word of mouth. Pemasaran ini cukup efektif dan efisien karena word of mouth akan mempengaruhi masyarakat sehingga usaha undangan web digital kami dapat dikenal. Lalu ada public relation. Dalam membangun image yang baik di masyarakat, bisnis kami web digital invitation, di sini kami akan melakukan beberapa upaya seperti bisa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar kami, meningkatkan citra merek, atau meningkatkan loyalitas pelanggan.
Lalu ada placement. Penempatan lokasi akan dibuka di wilayah Jakarta Selatan, di samping persis jalanan besar. Kami akan menggunakan ruko pribadi di daerah Ragunan yang nantinya akan digunakan sebagai kantor pusat dari wilayah bisnis kami. Detail untuk startup pertama kami sebagai berikut. Kantor pusat CV Web Digital Invitation kami beralamatkan di Jalan Taman Marga Satwa, RT 04 RW 11 nomor 9. Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, DKI Jakarta. People. Pelaku utama dalam bisnis kami sangat penting karena merupakan aset berharga untuk bisnis yang akan dijalankan dan pengaruh penting dalam keberhasilan bisnis kami. Yang menjalankan bisnis ini adalah kami sendiri yang beranggotakan tim manajemen dengan memegang tanggung jawab dan keputusan kami masing-masing. Di dalam tim manajemen ini kami beranggotakan sebanyak 4 orang dengan nama anggota kami yaitu Adam Fuad, yaitu sebagai manajer maupun sebagai keuangan. Lalu ada Muhammad Zulfahmi sebagai SDM, Alfantri Nugrohos sebagai tim produksi, Velvilian saya sendiri sebagai tim marketing. Yang berpengaruh penting selanjutnya adalah pelanggan atau customer yang mempercayakan orderan mereka kepada usaha kami. Yang target utama dalam bisnis kami adalah orang dewasa yang tujuannya untuk mengadakan suatu acara atau ucapan selamat dan lain-lain. Proses. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka harus diperlukan persiapan yang matang dengan tahap yang pertama yaitu mempersiapkan data dan gambar yang diperlukan. Di antaranya meliputi sewa domain, sewa hosting, lisensi template website, sertifikat SSL yang merupakan modal awal dalam pembuatan web digital invitation. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan gambar untuk menunjang pembuatan website. Dalam proses pembuatan undangan digital hingga proses promosi yaitu yang pertama ada membuat desain undangan pernikahan online berbasis website yang harus dikemas dengan menarik sehingga dapat diminati oleh masyarakat luas. Kedua, mengumpulkan bahan seperti gambar, font, dan tulisan kalimat untuk membuat undangan digital. Lalu ada mengembangkan fitur undangan pernikahan online seperti Google Maps, waktu hitung mundur, notifikasi undangan, desain interaktif undangan, konfirmasi kehadiran, dan share di media sosial. Selanjutnya melakukan testing. Setelah undangan online sudah jadi, maka harus dilakukan pengecekan terhadap fitur untuk menghindari error. Yang terakhir ada tahapan testing. Selanjutnya adalah survei mitra kerja. Lalu ada physical evidence, fasilitas menarik yang pelanggan kami dapat rasakan ketika melihat contoh dari hasil pengerjaan kami. Serta juga dari informasi yang jelas disampaikan di iklan yang kami tayangkan, sehingga dapat memberikan yang terbaik kualitas gambar ataupun video yang ditampilkan. Produk dijual melalui situs yang mudah digunakan, responsif, dan dapat diakses dengan mudah. Serta konsumen dapat dengan mudah menghubungi tim kami jika mereka memiliki pertanyaan atau masalah dengan produk atau layanan yang mereka beli dengan datang langsung ke toko kami. Dalam pelayanan di toko kami, pelanggan akan mendapatkan servis yang baik dari pekerja web digital invitation kami. Ya, kemudian pada aspek produksi. Dalam aspek produksi, terdapat dimensi produk. Ada 6 dimensi produk. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi di sini yaitu meliputi kemampuan untuk menampilkan informasi tentang acara, lokasi, waktu, dan tanggal, serta memberikan opsi RSVP, yaitu respon segera. Yang kedua ada desain. Desain yang baik dapat menciptakan kesan yang baik pada para tamu undangan dan membantu memperkuat citra dan kesan dari pernikahan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada interaktivitas. Interaktivitas yaitu kemampuan untuk memberikan tanggapan, mengirim pesan kepada pengantin, atau bahkan mengunggah foto mereka sendiri. Interaktivitas dapat membantu menciptakan suasana yang lebih personal dan intim antara pengantin dan tamu undangan. Selanjutnya yaitu dimensi keamanan. Dimensi keamanan di sini berfungsi untuk menjamin bahwa informasi pribadi dan detail acara hanya dapat diakses oleh tamu undangan yang telah diundang. Yang kelima ada aksesibilitas.
Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan antarmuka yang sederhana dan intuitif, serta memberikan panduan yang jelas tentang cara menggunakan produk jasa undangan tersebut. Yang kelima yaitu yang terakhir ada RSVP. Dalam konteks undangan pernikahan atau acara lainnya, opsi RSVP adalah opsi bagi tamu undangan untuk memberikan konfirmasi kehadiran mereka pada acara tersebut. Selanjutnya ada nilai atau manfaat produk. Di sini ada 5 nilai atau manfaat produk. Yang pertama yaitu manfaat inti. Dalam kasus produk undangan web digital, manfaat inti adalah memberikan kemudahan dalam mengirimkan undangan acara kepada orang-orang yang diinginkan. Yang kedua yaitu manfaat dasar. Manfaat dasar adalah kemudahan penggunaan, efisiensi, hemat biaya, kemudahan manajemen tamu undangan, dan fleksibilitas dalam desain dan konten undangan. Yang ketiga yaitu manfaat yang diharapkan. Manfaat yang diharapkan adalah kemudahan, kecepatan dalam mengirimkan undangan acara, serta kemampuan untuk memantau dan mengatur respon dari tamu undangan dengan mudah. Yang keempat, manfaat di atas harapan. Dari manfaat di atas harapan adalah fitur tambahan yang tidak diharapkan seperti integrasi dengan platform media sosial, dukungan pelanggan yang cepat, atau fitur keamanan yang lebih kuat. Yang kelima, manfaat potensial. Manfaat potensial di sini yaitu kemampuan untuk mengukur efektivitas undangan dan respon tamu undangan, serta kemampuan untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan tamu undangan sebelum, selama, dan setelah acara. Selanjutnya yaitu ada kegunaan atau fungsi produk pada produk konsumsi. Yang pertama ada convenience good. Dalam kasus produk undangan web digital dapat berarti produk yang mudah diakses dan dapat diakses dengan cepat serta mudah dibagikan ke tamu undangan. Yang kedua ada shopping good. Shopping good di sini yaitu dapat berarti produk yang memiliki fitur tambahan yang unik dan menarik bagi pengguna, seperti template undangan yang menarik atau fitur pengiriman pesan terpersonalisasi. Yang ketiga ada specialty goods. Specialty goods dapat berarti produk yang menawarkan layanan desain khusus atau fitur-fitur tambahan sangat canggih dan hanya tersedia pada produk tertentu. Yang keempat ada unso good. Unso good dapat berarti produk yang diketahui pengguna hanya melalui iklan atau rekomendasi dari orang lain, seperti undangan acara yang diunggah ke media sosial. Selanjutnya pada produk industri. Yang pertama yaitu bahan baku suku cadang. Bahan baku termasuk perangkat lunak atau peralatan komputer yang digunakan untuk membuat dan mengelola undangan digital. Sedangkan suku cadang mungkin termasuk bagian-bagian komponen yang digunakan dalam pembuatan produk. Yang kedua, barang modal. Barang modal dapat termasuk perangkat keras komputer seperti server, kamera DSLR, atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat mengelola produk. Yang ketiga yaitu perlengkapan dan jasa bisnis. Perlengkapan dan jasa bisnis dapat termasuk layanan web hosting, jaringan internet, domain name registration, perangkat lunak antivirus, atau layanan pemasaran digital untuk membantu mempromosikan produk ke konsumen. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi di sini yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan. Perusahaan perlu memahami jenis undangan yang diinginkan, tema, gaya desain, serta waktu dan lokasi acara untuk menentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan. Yang kedua ada pembuatan desain. Setelah konsep desain disepakati,
perusahaan dapat memulai pembuatan desain undangan web digital menggunakan perangkat lunak desain grafis. Proses ini meliputi pembuatan layout, pemilihan gambar dan warna, serta penambahan teks dan informasi acara. Selanjutnya yaitu penyebaran. Setelah undangan selesai dibuat dan lulus pengujian, perusahaan dapat menyebarkan undangan ke calon tamu melalui email atau media sosial. Perusahaan juga dapat memberikan opsi cetak kepada pelanggan untuk mendapatkan undangan fisik. Selanjutnya, desain konsep. Setelah memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan perlu membuat konsep desain undangan web digital. Hal ini meliputi pemilihan template desain, memilih jenis huruf dan warna, serta menyesuaikan desain dengan kebutuhan pelanggan. Terdapat pengujian dan evaluasi. Pengujian dapat dilakukan melalui pengujian pengguna atau tes kinerja untuk memastikan bahwa produk dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yaitu perusahaan perlu memantau dan memperbarui undangan secara berkala untuk memastikan informasi acara tetap akurat. Perusahaan juga perlu memberikan dukungan teknis kepada pelanggan yang mengalami masalah dengan undangan. Ya, di sini yaitu kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan. Dalam tabel di samping, usaha undangan web digital kami menetapkan target produksi 116 undangan web digital per bulan pada tahun 2023. Sampai dengan pada tahun 2027, kami menetapkan menjadi 144 undangan web digital per bulan. Total target produksi per tahun juga dihitung berdasarkan target produksi per bulan dan jumlah bulan dalam setahun, seperti yang ada pada tabel di samping. Pada tahun 2023, rencana produksi dalam unit yaitu sebanyak 1.400. Dan selanjutnya pada tahun terakhir, pada tahun 2027, kami menetapkan rencana produksi dalam unit sebanyak 1.733. Di sini terdapat tanah dan bangunan. Secara umum, untuk toko usaha jasa undangan web digital yang masih berskala kecil, ukuran ideal bangunan dapat berkisar antara 50 hingga 150 meter persegi dan tanah sekitar 200 hingga 500 meter persegi. Di sini terdapat tabel biaya pemasangan sarana penunjang. Pada tabel tersebut, ada beberapa sarana penunjang yang kami butuhkan dengan total biaya yang akan dikeluarkan yaitu sebesar Rp2.600.000. Pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Pemasangan sarana penunjang ini meliputi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, di bawahnya terdapat tabel mesin dan peralatan. Baik untuk skenario pembelian atau sewa, daftar mesin dan peralatan juga harus dirincikan sedetail mungkin proyeksinya. Perencanaan ini tetap selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis wirausahawan. Ya, di sini yaitu masih lanjutan dari tabel mesin dan peralatan. Di dalamnya ada perincian mesin dan peralatan dengan total pembelian mesin atau peralatan sebesar Rp50.174.000. Selanjutnya ada bahan baku dan bahan pembantu. Yang pertama yaitu ada supplier.
individu yang memiliki keterampilan dalam pembuatan website dan desain grafis yang dapat menjadi pemasok produksi undangan web digital. Selanjutnya, platform online yang menyediakan template undangan web digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, seperti Canva, Evit, atau paperless post. Selanjutnya ada provider WiFi, ada provider hosting web, dan pembuat konten visual. Dalam beberapa kasus, undangan web digital juga dapat dibuat dalam beberapa varian, misalnya undangan utama, undangan cadangan, atau undangan khusus, yang semua akan mempengaruhi kuantitas bahan baku dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat undangan web digital. Adapun persyaratan pembelian, di sini kami menetapkan untuk selalu menjaga keamanan, kompatibilitas, harga, dan kualitas yang terbaik. Selanjutnya ada ketersediaan. Berbagai macam template undangan, elemen desain seperti font dan icon, dan alat untuk mengedit dan menyesuaikan tata letak undangan. Persediaan konten undangan, misalnya teks undangan, gambar, video yang ingin disertakan dalam undangan. Semua konten undangan itu ada dalam undangan web digital kami. Selanjutnya, terdapat tabel tenaga produksi. Pada tabel yang di atas ini yaitu rincian biaya pembelian bahan baku dari perusahaan kami. Terdapat perangkat lunak, hosting domain, dan internet yang ketiganya itu ditotal sebesar Rp587.000. Selanjutnya, terdapat upah tenaga produksi sistem harian. Di sini yaitu upah per hari dalam produksi sistem harian. Di dalamnya yaitu perincian harga-harga dari tiap bagian yang ada dalam perusahaan kami. Dengan total upah tenaga produksi sistem harian berjumlah Rp1.205.000. Selanjutnya ada tabel sistem borongan. Di sini yaitu berisikan rincian upah tenaga produksi sistem borongan dari masing-masing bagian dengan total jumlahnya yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.205.000. Yang selanjutnya terdapat yaitu tabel biaya umum usaha atau pabrik per tahun, dirincikan dengan biaya yang pertama yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan sebesar Rp5.000.000. Yang kedua ada rekening listrik, air, telepon sebesar Rp1.400.000. Yang ketiga ada pemeliharaan bangunan dengan jumlah sebesar Rp5.000.000 per tahun. Dengan total biaya keseluruhannya yaitu sebesar Rp21.400.000 per tahun. Ya, pada tampilan web untuk bagian pemasaran kami ini seperti ini, yaitu tampilan web yang kami punya. Di sini terdapat button pesan. Button pesan di sini berfungsi untuk menghubungkan user untuk menghubungi admin dari perusahaan kami jika ingin order atau menanyakan perihal produk ataupun katalog. Nah, dalam undangan kami di sini mendukung beberapa fitur, yaitu pengerjaan kurang dari 24 jam. Yang kedua, revisi sepuasnya sampai hari H. Yang ketiga, nama tamu tak terbatas. Yang keempat,
bebas request musik. Yang kelima, desain yang premium. Dan yang keenam, kualitas yang terbaik. Untuk melihat daftar katalog yang ada pada perusahaan kami dalam webnya ini, user diharapkan untuk mengklik button yang ada pada halaman tengah web, yaitu terdapat button lihat katalog di sini. Setelah user mengklik button lihat katalog, user akan diarahkan pada halaman pilihan tema. Di sini ada beberapa pilihan dari desain yang akan diinginkan oleh calon customer. Adapun pilihan temanya yaitu ada tema dengan foto, ada adat foto, ada tema yang premium, dan ada juga desain tanpa foto, desain adat tanpa foto, dan lain-lain. Adapun desain animasi dalam produk kami. Nah, untuk melihat detail dari daftar katalog yang ada pada produk kami ini, yaitu dengan klik, contohnya kita ambil ini, desain dengan foto. Nah, di sini ada beberapa daftar desain dengan foto produk kami. Untuk melihat detail dari produk atau spesifikasi informasi yang terdapat dalam undangan web digital, dapat melihat atau mengklik daripada button lihat contoh di sini untuk melihatnya lebih detail desain dari undangan kamu. Ya, di sini adalah halaman cover sebagai contoh produk. Pertama-tama, user akan ditampilkan oleh cover dari undangan. Untuk melihat lebih detailnya, yaitu ada informasi waktu, tempat acara berlangsung, user dapat mengklik button tombol buka undangan yang terdapat pada bagian bawah. Nah, di sini sudah masuk pada tampilan kedua. Pada tampilan kedua di sini yaitu sebuah informasi nama pengantin, mempelai pria dan wanita, dan ada juga tanggal acara diselenggarakan. Selanjutnya, user akan diarahkan pada tampilan yaitu sebuah informasi yang memperkenalkan kedua mempelai pengantin, yaitu contohnya seperti mempelai pria di sini. Mempelai pria di sini yaitu putra pertama dari Bapak Ahmad Yulianto dan Ibu Suryani. Begitupun juga untuk mempelai wanita, putri kedua dari Bapak Arif Sugiri dan Ibu Kurnia. Di sini yaitu sebagai status dari keluarga anak pertama. Di sini terdapat logo media sosial Instagram dari mempelai pria. Jadi ketika diklik pada logo yang ada di halaman ini, logo Instagram ini akan dihubungkan pada media sosial dari pengantin pria tersebut. Begitupun juga dengan logo yang ada pada samping nama di pengantin
wanitanya. Selanjutnya, terdapat sebuah informasi, yaitu waktu dan tempat akad nikah serta resepsi acara berlangsung. Di sini terdapat tanggal dan pukul acara berlangsung serta tempat di mana acara berlangsung. Selanjutnya, pada halaman selanjutnya terdapat beberapa foto dari kedua mempelai pengantin. Selanjutnya, pada halaman galeri foto di bawah sini, yaitu button klik di sini untuk memberikan sebuah hadiah atau apresiasi untuk kedua mempelai pria. Jadi ini ketika tamu ingin menyumbangkan sebuah hadiah itu dapat lewat tombol yang ada di sini, yaitu button klik di sini. Nanti akan diarahkan ke mode pembayaran atau pemberian hadiah. Selanjutnya terdapat informasi acara berlangsung dengan menggunakan fitur live streaming di sini. Fitur live streaming dapat disaksikan pada Instagram kami, yaitu @wdi_id, serta adanya kolom ucapan dan doa untuk kedua pengantin. Di sini ada nama, ucapan yang akan disampaikan, dan konfirmasi kehadiran untuk tamu undangan. Selanjutnya, cover pada belakang halaman. Ini adalah cover penutup. Di sini ada sebuah informasi atau ungkapan rasa terima kasih bagi tamu undangan. Ya. Seperti itulah fitur yang ada pada undangan produk yang kami sajikan. Kemudian pada aspek keuangan, terdapat proyeksi keuangan, yakni aspek finansial. Dari proposal bisnis harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha. Perhitungan kelayakan usaha secara singkat dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan usaha secara finansial sebagai berikut. Berikut adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan berasal dari dana pribadi dan juga pinjaman dari bank dengan nominal yang bervariasi dengan total 165 juta rupiah. Lalu kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, yaitu ada 3 uraian dengan jumlah pengeluaran yaitu 54.774.706 rupiah yang berisikan untuk pengembangan website, mesin dan perawatan, dan pemasangan sarana penunjang. Lalu kebutuhan pembiayaan modal kerja, yaitu ada 3 uraian dengan jumlah pengeluarannya adalah 13.894.500 rupiah yang berisikan untuk biaya praoperasional, lalu peralatan kantor, dan pemeliharaan dan perawatan. Lalu di sini ada analisa biaya tetap, yaitu ada 5 uraian dengan total pengeluarannya yaitu 25.200.000 rupiah yang berisikan untuk pengeluaran yaitu listrik, air, telepon, wifi, dan gaji karyawan. Lalu ada analisa biaya tidak tetap, yaitu ada 3 dengan total pengeluarannya adalah 15 juta yang untuk alat tulis kantor, pemeliharaan dan perawatan, pemeliharaan bangunan. Lalu proyeksi biaya dan penjualan.
Penjualan dan pendapatan WD Digital Invitation diproyeksikan dengan perkiraan nilai proyek sebesar 700.000 pada kondisi normal. Penjualan turun sebanyak 64,29% dengan nilai proyek 250.000 pada kondisi pesimis, dan penjualan naik sebanyak 380% dengan nilai proyek Rp1.200.000 pada kondisi optimis. Berikut adalah tabel proyeksi pendapatan penjualan web digital invitation pada kondisi normal. Di sini dari tahun 2023 hingga 2027, total jumlah proyek di tahun 2027 adalah 1.733 dan harga per proyeknya 700.000. Jadi total pendapatan yang didapat web digital invitation pada tahun 2027 adalah 1.213.100.000 rupiah. Berikut adalah tabel kondisi pesimis. Dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Tahun 2027 jumlah proyeknya adalah 1.733 dan harga per proyeknya adalah 250.000. Jadi total pendapatan yang dihasilkan di tahun 2027 sebesar 433.250.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada tabel kondisi optimis. Di tabel kondisi optimis ini dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Pada tahun 2027 jumlah proyeknya masih sama, yaitu 1.733. Harga per proyeknya adalah 1.200.000. Total pendapatan yang didapat pada tahun 2027 adalah 2.079.600.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.